Kebanyakan orang melihat GTA San Andreas sekedar sebagai game nostalgia tempat kita mengetik cheat senjata dan membuat kekacauan di jalanan Los Santos. Tapi kalau kita tarik mundur dan melihatnya dari kacamata industri, rilisnya game ini di tahun 2004 sebenarnya adalah sebuah masterclass dalam strategi dominasi pasar. San Andreas bukan sekedar produk hiburan yang laris manis. Game ini adalah mesin pendongkrak valuasi yang mengubah Rockstar Game dari sekedar developer sukses menjadi raksasa tak tertandingi di industri media global. Di episode Manila kali ini, kita tidak akan sekedar bernostalgia soal gameplaynya. Kita akan membedah anatomi bisnis di baliknya. Bagaimana keberanian Rockstar mengambil resiko dengan skala produksi yang masif. Kejelian mereka memonetisasi kultur pop dan ketegangan sosial di era 90-an, hingga bagaimana game ini mencetak angka penjualan fantastis yang pada akhirnya memberi Rockstar modal tanpa batas untuk menguasai industri video game selama 2 dekade berikutnya. Mari kita bedah. Industri hiburan mencatat angka penjualan 1 juta kopi dalam waktu 9 hari setelah rilis di Inggris. Ini datang dari satu produk yang rilis di tahun 2004. Angka fantastis tersebut datang dari sebuah video game, Grand Theft Auto San Andreas, dengan total distribusi melampaui 27,5 juta kopi di seluruh dunia. Pada 2011, produk ini mengamankan posisi mutlak sebagai game terlaris sepanjang masa di konsol PlayStation 2. San Andreas merevolusi konsep open world dengan memperkenalkan satu negara bagian utuh, bukan sekedar satu kota saja. Keputusan ini menghadirkan 3 kota besar, yaitu Los Santos, San Fierro, dan Las Venturas dengan ekosistem yang berbeda-beda, hingga menciptakan standar baru dalam industri. Rockstar membuktikan bahwa mereka mampu mengoptimalkan teknologi konsol PlayStation 2 hingga titik maksimal, menghadirkan dunia masif tanpa loading screen yang mengganggu, sebuah pencapaian teknis yang membuat kompetitor mereka saat itu terlihat tertinggal jauh secara visi dan eksekusi. Selain skala peta, Rockstar menyuntikkan elemen role-playing game atau RPG yang sangat dalam untuk meningkatkan keterikatan pemain. Fitur di mana karakter Carl Johnson atau CJ bisa menjadi gemuk, berotot, atau mahir dalam keahlian tertentu berdasarkan aktivitas pemain, menciptakan ilusi kehidupan yang nyata. Inovasi ini membuat pemain merasa memiliki kendali penuh atas identitas mereka di dalam game, yang pada akhirnya meningkatkan retention rate atau durasi bermain audiens secara signifikan dibandingkan judul-judul game pesaing di era tersebut. Lalu, kenapa GTA San Andreas begitu diminati di kalangan anak muda saat itu? Untuk memahami seberapa akurat bidikan pasar San Andreas saat itu, kita harus membedah data makro mengenai pergeseran konsumsi media. Di awal era 2000-an, industri pertelevisian mulai mencatatkan titik jenuh, yang berujung pada penurunan minat penonton usia 18 hingga 34 tahun terhadap televisi nasional. Penonton muda merasa dikekang oleh regulasi penyiaran yang kaku, yang memaksa konten tetap berada di jalur aman dan monoton. Mereka menuntut narasi yang lebih mentah, tanpa sensor, dan interaktif. Sesuatu yang mustahil diberikan oleh layar kaca pada saat itu. Rockstar secara jenius memvalidasi keresahan ini. Mereka sadar bahwa kompetisi aslinya bukan sekedar melawan developer game lain, melainkan memperebutkan screen time dari media tradisional yang perlahan ditinggalkan. Merespon ceruk pasar tersebut, Rockstar mengeksekusi ekspansi produk dengan spesifikasi yang secara matematis nyaris mustahil. Mereka mendesain peta seluas 36 km persegi yang memuat 3 kota besar. Hebatnya, mereka merancang arsitektur data sedemikian rupa agar dunia sebesar itu bisa berjalan tanpa loading screen di memori RAM PlayStation 2 yang ukurannya hanya 32 MB. Dari sisi pengeluaran operasional, Rockstar membakar modal jutaan dolar untuk membeli lisensi lebih dari 150 lagu populer hit 90-an demi mengisi 11 stasiun radio in-game. Mereka juga membayar mahal kontrak aktor sekelas Samuel L. Jackson dan James Woods untuk lini voice acting, menetapkan standar setara produksi sinema. Rockstar tidak lagi menjual sekedar perangkat lunak, mereka membangun infrastruktur realitas alternatif. Keberanian mengambil resiko finansial pada tahap development ini terbayar lunas ketika San Andreas berhasil memonopoli perhatian jutaan pemain di seluruh dunia. Ketika monopoli perhatian sudah di tangan, kapitalisasi hanyalah masalah waktu. Dengan semua pendapatan dan ketenaran yang besar,
Banyak yang mengira ledakan komersial ini murni tanpa kontroversi. Padahal, ada kontroversi yang cukup mempengaruhi bahan bakar ketenaran GTA San Andreas, yaitu kontroversi hot coffee. Apa itu hot coffee? Hot coffee adalah skandal besar di mana Rockstar Games ketahuan menyembunyikan minigame seksual eksplisit di dalam kode GTA San Andreas yang memicu kemarahan publik dan menyebabkan rating game melonjak menjadi adults only hingga ditarik oleh berbagai toko retail. Banyak yang salah paham dan mengira hot coffee adalah mod buatan pihak ketiga. Kenyataannya, kode minigame seksual interaktif tersebut dibuat sendiri oleh Rockstar Games. Awalnya, Rockstar berencana memasukkan fitur kencan yang sangat dewasa. Namun di tengah jalan, mereka membatalkannya karena takut akan rating usia. Masalahnya, alih-alih menghapus aset dan kode tersebut secara permanen dari piringan kaset, mereka hanya menyembunyikannya di balik perintah pemrograman sederhana agar tidak bisa diakses lewat gameplay normal. Pada Juni 2005, seorang modder asal Belanda bernama Patrick Wildenborg merilis patch untuk versi PC yang berhasil membobol gerbang kode tersebut. Respon awal Rockstar menjadi pelajaran buruk dalam public relation, karena mereka berbohong. Rockstar menyatakan bahwa konten tersebut adalah hasil kreasi para hacker dan bukan buatan mereka. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh ISRB dan Federal Trade Commission atau FTC Amerika Serikat, terbukti bahwa kode tersebut memang aset asli Rockstar. Kebohongan ini membuat otoritas marah dan memicu penyelidikan atas tuduhan praktik perdagangan yang menipu karena tidak jujur mengenai konten produk. Masalah ini akhirnya diselesaikan dengan penarikan produk secara massal untuk menghapus kode tersebut secara permanen dan pembayaran denda serta ganti rugi hukum mencapai puluhan juta dolar. Skandal ini mengubah cara kerja seluruh industri video game hingga hari ini. Muncul aturan baru dari ISRB. Semua konten yang ada di dalam kepingan kaset atau data, meskipun tidak bisa diakses pemain, harus dilaporkan untuk penilaian rating. Bagi Rockstar, ini adalah pelajaran mahal tentang transparansi. Sejak saat itu, mereka menjadi jauh lebih hati-hati dalam memanajemen data produksi. Namun secara ironis, skandal ini justru memperkuat branding Rockstar sebagai perusahaan paling berani dan provokatif di dunia, yang secara jangka panjang justru membantu penjualan seri-seri berikutnya karena rasa penasaran publik yang luar biasa. Namun, kontroversi ini hanya sebagian dari ketenaran yang diraih oleh Rockstar. San Andreas adalah eksekusi bisnis yang sangat presisi dari Rockstar Games. Mereka melakukan injeksi modal yang masif untuk mendobrak batasan limitasi teknologi saat itu, dan hasilnya mencetak standar valuasi baru bagi perusahaan induk mereka, yaitu Take-Two Interactive. Sederhananya, Take-Two Interactive adalah bos besar yang mengurus segala urusan uang, hukum, dan pemasaran, sehingga Rockstar Games bisa fokus penuh untuk menciptakan game. Hubungan ini sangat menguntungkan. Rockstar bertugas membuat inovasi di dalam game, sementara Take-Two memastikan game tersebut dijual ke seluruh dunia dan menjaga kepercayaan investor. Uang melimpah yang mereka hasilkan dari kesuksesan game tersebut kemudian diputar kembali menjadi modal besar untuk membuat proyek yang jauh lebih raksasa di masa depan, sehingga posisi mereka tetap tidak terkalahkan di industri hiburan. Secara finansial, Grand Theft Auto San Andreas bukan produk yang sekedar laku, melainkan mesin cetak uang dengan daya tahan yang luar biasa. Hingga saat ini, data mencatat total distribusi globalnya telah melampaui 27,5 juta kopi. Jika dihitung dari harga rilis rata-rata, produk tunggal ini diperkirakan telah menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 1,3 miliar dolar atau setara 22 triliun rupiah. Sebagai pembanding untuk melihat skala kekuatannya, pendapatan ini melampaui capaian film-film blockbuster Hollywood tersukses di tahun 2004, seperti Spider-Man 2 yang meraup sekitar 789 juta dolar di box office global. San Andreas tidak hanya memenangkan pasar game, tapi juga mendominasi total pengeluaran konsumen di seluruh sektor hiburan. Kunci keberhasilan finansial Rockstar terletak pada strategi multi-platform dan long-tail sales. Setelah sukses besar di PS2, mereka tidak membiarkan aset ini berhenti berputar. Rockstar melakukan ekspansi ke platform Xbox dan PC di tahun 2005, yang memperluas jangkauan pasar secara drastis tanpa harus membangun ulang aset dari nol. Bahkan, 1 dekade kemudian, versi mobile di iOS dan Android dirilis dan kembali terjual jutaan unit, membuktikan bahwa satu IP yang kuat memiliki nilai ekonomi yang tidak lekang oleh waktu. Dampaknya terhadap perusahaan induk, Take-Two Interactive, sangat masif. Pada tahun fiskal 2005,
Take-Two melaporkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 28% menjadi 1,2 miliar dolar, di mana kontribusi tersebut datang langsung dari performa finansial si anak emas ini. Aliran pendapatan Rockstar juga datang dari sektor non-game, melalui lisensi dan penjualan soundtrack. Album fisik berisi lagu-lagu radio in-game dikemas dalam set 8 CD yang terjual ratusan ribu kopi dan mendapatkan sertifikasi double platinum dari RIAA. Ini menunjukkan bahwa Rockstar berhasil monetisasi setiap aspek dari ekosistem digital yang mereka bangun, mulai dari musik hingga gaya hidup. Dengan struktur pendapatan yang begitu terdiversifikasi, mereka memiliki cadangan kas yang sangat kuat untuk mendanai riset mesin game baru dan proyek masa depan yang jauh lebih mahal. Kesuksesan finansial San Andreas memberikan Rockstar satu senjata yang tidak dimiliki pengembang lain, yaitu kemandirian teknologi. Dengan kas yang melimpah, Rockstar tidak lagi bergantung pada mesin game pihak ketiga. Mereka menginvestasikan profit San Andreas untuk mengembangkan Rage, Rockstar Advanced Game Engine. Dalam dunia bisnis, ini disebut sebagai vertical integration. Dengan memiliki teknologi sendiri, Rockstar menciptakan barrier to entry atau hambatan masuk yang sangat tinggi. Kompetitor mungkin bisa meniru tema geng motor atau open world, tapi mereka tidak akan bisa meniru rasa dan detail teknis yang hanya dimiliki oleh mesin Rage. Investasi R&D ini adalah alasan mengapa setiap game Rockstar selalu terlihat satu dekade lebih maju dibanding kompetitornya. Selain teknologi, Rockstar membangun brand equity yang sangat mahal melalui strategi kontroversi sebagai pemasaran. Alih-alih membakar seluruh anggaran untuk iklan konvensional, mereka memposisikan diri sebagai the bad boys of industry. Setiap tuntutan hukum atau kecaman dari politisi justru menjadi iklan gratis yang memperkuat loyalitas konsumen di segmen anak muda. Secara finansial, ini adalah efisiensi biaya pemasaran yang luar biasa. Rockstar berhasil mengubah pengeluaran biaya hukum menjadi investasi branding yang membuat produk mereka memiliki nilai prestis. Di mata investor, Rockstar bukan sekedar pembuat game. Mereka adalah pemilik kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh budaya setingkat dengan Disney atau Marvel. Satu hal yang jarang disadari adalah bagaimana San Andreas menjadi eksperimen pertama Rockstar dalam melihat potensi recurring revenue atau pendapatan berulang. Di versi PC, munculnya komunitas modding seperti SJMP, San Andreas Multiplayer, menunjukkan bahwa audiens bersedia menghabiskan ribuan jam di dalam satu game jika ada interaksi sosial. Rockstar mengamati data ini dengan cermat. Mereka melihat bahwa masa depan bisnis bukan lagi tentang menjual satu kaset seharga $50 lalu selesai, melainkan tentang bagaimana membangun dunia digital yang terus ditempati pemain selama bertahun-tahun. Inilah yang menjadi pondasi lahirnya GTA Online. Jika San Andreas adalah puncak dari model bisnis produk fisik, maka data dari komunitasnya adalah cetak biru bagi model bisnis layanan digital yang membuat GTA 5 berhasil meraup pendapatan lebih dari $8 miliar hingga saat ini. Keberanian Rockstar untuk membiarkan komunitas mengeksplorasi San Andreas adalah riset pasar gratis yang tak ternilai harganya. Mereka belajar tentang ekonomi dalam game, interaksi sosial, dan apa yang membuat orang bersedia mengeluarkan uang untuk barang digital, jauh sebelum istilah microtransaction menjadi standar industri. Grand Theft Auto San Andreas bukan sekadar sequel yang sukses. Ia adalah cetak biru atau blueprint bagi seluruh ekosistem bisnis dan teknologi Rockstar Games di masa depan. Tanpa eksperimen berani dari game ini, kita mungkin tidak akan pernah melihat kompleksitas Red Dead Redemption 2 atau dominasi finansial GTA 5. San Andreas bertindak sebagai laboratorium pertama Rockstar untuk memanusiakan karakter lewat statistik, mekanik di mana pemain harus menjaga pola makan, berolahraga di gym, hingga meningkatkan keahlian menembak adalah nenek moyang langsung dari sistem course di RDR2 dan statistik special ability di GTA 5. Dengan membuat pemain peduli pada kondisi fisik avatar mereka, Rockstar berhasil membangun ikatan emosional yang meningkatkan engagement atau ketertarikan pemain terhadap produk mereka dalam jangka panjang. San Andreas adalah pertama kalinya Rockstar mencoba memanusiakan karakter lewat statistik. Kamu harus makan agar tidak lapar, berolahraga agar berotot, dan berlatih menembak agar akurasi meningkat. Sistem ini disempurnakan di GTA 5, serta mencapai puncaknya di Red Dead Redemption 2. Di RDR2, sistem course, health, stamina, dan dead-eye, serta kebutuhan Arthur Morgan untuk makan dan menjaga berat badan adalah keturunan langsung dari mekanik yang pertama kali diuji pada CJ. Sebelum San Andreas, game open world biasanya hanya berisi satu kota yang seragam. San Andreas memperkenalkan satu negara bagian dengan 3 kota besar yang memiliki atmosfer berbeda, dipisahkan oleh pedesaan,
gurun, dan hutan. Skala masif ini menjadi standar bagi Rockstar. GTA 5 mengambil lokasi Los Santos yang sama, namun dengan vertikalitas yang detail dan lebih gila. Sementara itu, Red Dead Redemption 2 mengadopsi struktur beberapa negara bagian, Ambarino, Lemoyne, dan New Austin, yang memberikan transisi lingkungan yang sangat dramatis, persis seperti perpindahan dari Los Santos ke Las Venturas. Sebagai kesimpulan dari bedah bisnis ini, San Andreas adalah momen di mana Rockstar berhenti menjadi sekedar pengembang game sukses dan bertransformasi menjadi arsitek simulasi dunia yang dominan. Hampir setiap detail teknis, narasi sinematik, hingga strategi monetisasi yang membuat Rockstar menjadi raksasa tak tertandingi hari ini sudah diuji coba secara ekstrim di jalanan Los Santos versi 2004. Game ini memberikan Rockstar kemewahan finansial dan reputasi premium yang memungkinkan mereka untuk mendikte pasar. Dari kesuksesan satu judul inilah, Rockstar mendapatkan modal tanpa batas untuk terus berinovasi, memastikan bahwa setiap proyek mereka selanjutnya akan selalu menjadi standar baru bagi industri hiburan global. Pada akhirnya, Grand Theft Auto San Andreas adalah bukti nyata dari strategi winner takes all. Dengan mengambil resiko finansial gila di awal, Rockstar berhasil memonopoli perhatian dunia, mendanai teknologi masa depan mereka sendiri, dan membangun loyalitas brand yang tak tergoyahkan. Mereka membuktikan bahwa di industri kreatif, kualitas yang ekstrim adalah perlindungan finansial terbaik. Uang dari San Andreas bukan hanya keuntungan, tapi adalah bahan bakar yang membuat Rockstar punya kemewahan untuk berkata tidak pada jadwal rilis tahunan, dan fokus pada satu judul setiap beberapa tahun yang pasti akan mengguncang dunia. Dari jalanan Los Santos, Rockstar tidak hanya membangun sebuah game, mereka membangun sebuah standar baru tentang bagaimana sebuah karya seni bisa menjadi mesin bisnis yang paling efisien di dunia modern.